Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang berada di rumah masing-masing. Puji Tuhan, sepanjang minggu ini kita telah lewati dengan berbagai penyertaan Tuhan yang Tuhan adakan di setiap kehidupan kita. Amin. Mari, tiba saatnya kita mau memuji dan menyembah Tuhan kita. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita berikan pujian, kita berikan hormat untuk Tuhan kita pada pagi hari ini. Haleluya. Mari katakan sama-sama, beri puji, beri hormat. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa, mulia. Segala bangsa kan datang menyembah. Katakan beri puji. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa, mulia. Segala bangsa kan datang menyembah. Katakan haleluya. Katakan lebih lagi, katakan beri puji, beri hormat hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa. Datang menyembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya. Ku sembah kau Yesus, ku sembah kau. Haleluya, haleluya. Kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya. Ku sembah kau Yesus, ku sembah kau. Haleluya, haleluya. Namamu.
Engkau Raja. Ya katakan kami puja. Kami puja Engkau Raja. Ya katakan kami puja. Kami puja Engkau Raja. Haleluya Tuhan, kami beri pujian, kami berikan hormat bagimu Yesus, kami tinggikan, sebab Engkau yang layak, Engkau layak kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan Engkau Yesus. Haleluya, haleluya, Haleluya. Kami berikan pujian kami. Haleluya. Kami berikan hormat kami hanya Haleluya. kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang Amen. luar biasa dalam kehidupan kami. Sampai saat ini kami boleh ada semua karena anugerah-Mu. Sebab itu kami kembalikan pujian kami, Haleluya. penyembahan kami hanya untuk Tuhan. Bapa yang ada di dalam surga, saat pagi hari ini kami mau beribadah kepadamu Tuhan. Kami yakin, kami percaya Engkau hadir dalam setiap kehidupan kami yang mengikuti ibadah pagi hari ini. Biar Tuhan Engkau yang memberkati hamba-hambamu yang mengambil bagian dalam Haleluya. kegiatan pagi ini. Baik yang memimpin pujian, pemain musik, singer, semua tim yang terlibat Tuhan. Kami yakin, kami percaya mereka semua tinggal dalam urapan yang daripada Amen. Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau Tuhan yang memberkati ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan kita hadir di tempat ini. Amin. Haleluya. Tuhan kita bertata di tempat ini. Maka dari itu kita mau menyanyikan setiap pujian kita kepada Dia. Kita naikkan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Mari kita angkat pujian yang berkata, Tuhan Allah kita bertata di atas pujian. Haleluya. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Allah kita bertahta di tempat ini, amin. Mari katakan, Tuhan Allah kita bertahta. Tuhan Allah kita bertahta, amin. Di atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya, semuanya saya undang untuk bangkit berdiri. Mari katakan, Tuhan Allah kita bertata di atas pujian kita. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian
Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sekali lagi, ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan, menaikkan pujian kami, memuji Engkau. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita sama katakan, kami datang bawa pujian. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria, haleluya. Kami yakin Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan lagi, kami datang bawa pujian. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria, 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 besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan setiap kehidupan kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Lewat firman Tuhan kita diperbaharui setiap hari. Amin. Haleluya. Mari kita angkat pujian yang berkata, "Kubuka hatiku untuk firman-Mu, Roh Kudus yang manis." Haleluya. Ini kami Tuhan, membuka setiap hati kami Bapa. Mari katakan, "Kubuka hatiku." Kubuka hatiku untuk firman-Mu,
Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Mari katakan, ku buka hatiku. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Mari sama-sama kita katakan, Roh Kudus yang manis, yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Haleluya, mari kita katakan sama-sama lagi, ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Haleluya. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Katakan lebih sungguh lagi, ku buka hatiku. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Amin, haleluya. Ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Mari katakan sama-sama, Roh Kudus yang manis, yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Katakan, Roh Kudus yang manis. Haleluya. Amin. Tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Katakan, Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku, haleluya, menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Katakan lebih sungguh lagi, Roh Kudus yang manis, yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Katakan, Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan,
Tuhan yang manis, anak Tuhan, anak Tuhan yang haleluya. Ya Roh Kudus, Roh Kudus, kami buka hati kami Tuhan. Biarlah Engkau bekerja Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan, terpujilah. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Bapa kami yang ada di dalam sorga, Bapa kami yang kami serukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Patut bersyukur kami Tuhan di hadapan-Mu, karena sepanjang minggu yang berjalan ini Tuhan, Engkau telah menyertai kehidupan kami. Engkau telah menolong setiap pekerjaan kami yang kami lakukan Tuhan. Semua karena Engkau Bapa. Kalau bukan Engkau siapa lagi Tuhan. Maka dari itu Tuhan kami datang kepadamu di hari ini, di pagi hari ini Tuhan. Menaikkan setiap pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Dan Engkau Tuhan menerima pujian kami bagaikan dupa yang harum Tuhan. Terima kasih Tuhan, tiba waktunya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menjadi pengakuan kami Bapa. Kami membuka setiap hati kami Tuhan untuk Engkau bekerja di dalam kehidupan kami. Lewat kebenaran firman-Mu Tuhan kami diperbaharui setiap harinya Tuhan. Agar supaya kami bertumbuh di dalam Engkau Tuhan, menuju pada kerja-Mu yang sempurna Tuhan. Maka dari itu Tuhan Yesus, kepada hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan Engkau pakai secara luar biasa Tuhan, bibir lidah hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang bekerja Tuhan di dalamnya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau ambil alih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Selamat beribadah, selamat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dimanapun saudara berada pada saat ini, biarlah hati kita tetap memiliki rasa syukur dan terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah buat di dalam kehidupan kita. Sampai saat ini kita masih ada, itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah melalui 1 minggu dalam sebuah perjalanan hidup yang mungkin mengalami up and down. Ada banyak pengalaman yang kita lewati, ada banyak pengalaman yang sudah kita lalui. Dan ada kata-kata bijak bahwa kita bisa belajar dari sejarah. Kita tidak boleh melupakan sejarah. Lewat pengalaman itulah kita belajar sehingga kita menjadi lebih baik lagi di hari depan. Nah, saudara, saya coba mengajak kita kembali untuk mempelajari sejarah dari bangsa Israel tentang bagaimana pemberontakan mereka itu menjadi sebuah pengalaman yang pahit yang harus dibayar oleh bangsa Israel pada saat itu. Dan kita dinasehatkan agar kita melihat itu sebagai sebuah contoh, sebuah pembelajaran, agar jangan sampai
itu terulang dalam kehidupan kita dan kita mengalami kesedihan dan kekecewaan yang seharusnya tidak perlu kita lalui. Nah, mengawalinya kita membuka di dalam surat 1 Korintus pada pasal yang ke-10. 1 Korintus pada pasal yang ke-10. Kalau kita perhatikan dalam ayat-ayat ini, dalam judul perikop Israel sebagai suatu peringatan. Kalau kita perhatikan saudara, di ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima saya baca bagi saudara. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka karena mereka ditewaskan di padang gurun. Saudara, kalau kita bisa menyimpulkan ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, bahwa bangsa Israel secara jasmani dalam sejarah telah menerima berkat, telah menerima anugerah, telah mengalami pertolongan, hal-hal yang heran dan ajaib dalam kehidupan mereka dari Allah, itu semuanya sama. Anugerah yang sama, berkat yang sama, pengalaman yang sama. Tetapi ternyata saudara, di ayat yang kelima kita melihat ada perbedaan di mana dikatakan bahwa Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Kita sudah pelajari bahwa generasi pertama dari bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir, mereka semua binasa di padang gurun kecuali Yosua dan Kaleb. Apa yang membedakan, saudara? Sementara mereka semua punya pengalaman yang sama. Diberkati, mendapatkan kemurahan, kebaikan, pertolongan, berkat-berkat yang sama. Tapi kok kenapa akhirnya berbeda? Saya menyimpulkan dengan sebuah kata, yaitu respon atau tanggapan yang berbeda. Dan kalau pasal 10 ini dijadikan sebagai sebuah peringatan, artinya kita perlu belajar dari pengalaman ini sebagai sesuatu yang harus kita ingat. Saudara bisa mengingat firman Tuhan minggu yang lalu dalam Ibrani pasal 3 ayat yang ke-12. Di sana dikatakan di awal dengan kalimat waspadalah. Artinya itu sebuah peringatan. Perhatikanlah, berawas-awaslah. Ada sesuatu yang harus diperhatikan. Ada sesuatu yang harus dilihat, diingat. Nah, itulah sebabnya kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-6, saya coba mengambil sebuah kalimat. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita. Sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita. Dan itu diulangi kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba.
Saudara perhatikan dalam pasal yang ke-10 ini di ayat 6 dan ayat 11 dituliskan kalimat yang lebih kurang sama, yaitu sebagai contoh untuk memperingatkan kita. Sebagai contoh ditulis menjadi peringatan bagi kita. Sampai 2 kali, saudara. Artinya, saudara, ada penekanan dari penulis agar kita menaruh perhatian kepada hal tersebut. Sehingga kita dapat artikan, kalau kita tidak memperhatikan contoh tersebut, maka tidak menutup kemungkinan kita akan mengalami atau mengulangi pengalaman yang sama. Walaupun mungkin dalam bentuk yang berbeda. Kalau minggu yang lalu saya menekankan tentang bagaimana bangsa Israel tidak masuk ke tanah perjanjian. Itu berbicara tentang hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Bicara tentang janji-janji berkat. Yang seperti ditulis dalam Efesus pasal 1 ayat yang ketiga. Bahwa itu telah dianugerahkan kepada kita di dalam Kristus. Saya percaya setiap orang Kristen menerima janji ini. Bahwa segala berkat rohani telah dianugerahkan kepada kita di dalam Kristus. Tapi saudara, tidak semua mengalami dan menikmati janji-janji tersebut. Sebagaimana bangsa Israel juga, mereka terima janji masuk tanah perjanjian, tanah Kanaan. Tetapi sebagian besar tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Hanya 2 orang dewasa saja dari generasi pertama, yaitu Yosua dan Kaleb. Minggu yang lalu penekanannya adalah bagaimana mereka memiliki hati yang sesat, hati yang jahat, sehingga menjadi hati yang keras, yaitu meragukan firman dan memberontak terhadap Allah. Mereka meragukan firman Allah dan memberontak terhadap Allah sehingga kehilangan berkat atau warisan dan menderita akibat didisiplin oleh Allah. Nah saudara, tentu hal itu tidak ingin kita alami ya saudara. Mengingat apa yang telah dialami oleh bangsa Israel. Allah penuh dengan kemurahan. Tapi jangan lupa dia juga adalah Allah yang memiliki kesucian yang tidak bisa dianggap remeh dengan pengabaian untuk tunduk dan taat kepada perintah Tuhan. Nah, saudara, mari coba kita lihat menengok ke belakang dalam sejarah bangsa Israel ini. Kalau kita mengingat kembali bagaimana begitu dekatnya mereka itu untuk masuk ke tanah perjanjian. Tapi sayang saudara, respon mereka itu menjadi sesuatu yang menentukan sehingga mereka tidak mendapatkan janji tersebut. Coba saudara, kalau kita melihat lebih dulu dalam kitab Ulangan pada pasal yang pertama, kalau saudara perhatikan ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-21, riwayat ke-12 pengintai. Ini minggu yang lalu kita melihat di referensi yang berbeda, yaitu di dalam kitab Bilangan pasal 13 dan pasal 14. Nah, kitab Ulangan merangkum secara garis besar apa yang ditulis di pasal 13, pasal 14, di pasal yang pertama kitab Ulangan ini. Coba saudara perhatikan ayat 19. Kemudian kita berangkat dari Horeb dan berjalan melalui segenap padang gurun yang besar dan dahsyat yang telah kamu lihat itu, ke arah pegunungan orang Amori
seperti yang diperintahkan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Lalu kita sampai ke Kades Barnea. Ketika itu aku berkata kepadamu, kamu sudah sampai ke pegunungan orang Amori yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Ketahuilah, Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Majulah, dudukilah seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudara perhatikan di ayat ini, mereka telah berjalan katanya dari Horeb melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu ke arah pegunungan orang Amori, lalu mereka tiba di Kades Barnea. Tiba di Kades Barnea. Nah, disitulah saudara peristiwa yang dicatat dalam Bilangan pasal 13 dan 14, bagaimana 12 pengintai masuk ke tanah Kanaan, ya mereka survei, lalu setelah 40 hari mereka balik dengan membawa berita. 10 berita negatif, ya dalam terjemahan asli dikatakan itu adalah berita fitnah tentang penduduk Kanaan. Sementara yang 2, Yosua dan Kaleb, membawa berita tentang keadaan dari tanah Kanaan tersebut. Nah, lalu kemudian disitulah Allah marah, gusar kepada mereka, lalu memvonis semua orang dewasa tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Mungkin kita berpikir, kok kenapa Allah sekeras itu pada saat itu? Kenapa kok langsung menjatuhkan hukuman? Sejumlah hari engkau mengintai negeri itu. 1 hari sama dengan 1 tahun. Engkau akan berputar-putar di padang belantara. 40 hari mereka mengintai, 40 tahun mereka akan mengembara di padang gurun. Nah, saudara, ketika saya lihat, saya pelajari, saudara, belum terlalu lama mereka keluar dari tanah Mesir. Kalau berdasarkan hitungan, mereka di sana itu ada di bulan yang kedua, pada tahun yang kedua setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Jadi lebih kurang baru 1 tahun atau 1,5 tahun lah lebih kurang, saudara. Tetapi saudara, selama perjalanan mereka dari Mesir sampai ke Kades Barnea itu, saya mencatat di sini ada 4 pemberontakan yang terjadi. 4 pemberontakan yang terjadi. Saudara boleh mencatatnya. Pemberontakan yang pertama adalah ketika mereka ada di kaki Gunung Sinai, sementara Musa naik untuk menerima hukum Taurat, maka di kaki gunung itu terjadi pemberontakan yang pertama, di mana bangsa Israel memaksa Harun untuk membuat patung anak lembu dari emas. Dan di situ mereka melakukan penyembahan kepada patung anak lembu yang dari emas. Dari mana gambaran ini mereka dapatkan? Apa yang mereka sudah lihat puluhan bahkan ratusan tahun lamanya mereka ketika ada di tanah Mesir. Tanah Mesir penuh dengan dewa-dewa. Salah satunya lembu. Jadi saudara bayangkan, sementara Allah berfirman di atas gunung, di bawah mereka melakukan pemberontakan sampai-sampai Allah marah kepada mereka. Lalu kemudian bukan itu saja, saudara. Berikutnya di satu tempat yang bernama Tabera terjadi pemberontakan yang kedua, di mana mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Kalau saudara membaca dalam Bilangan pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 3, terjadi persungutan di sana, lalu Allah mengirim api ke tepi tempat perkemahan. Nanti saudara bisa baca itu di Bilangan 11 ayat 1 sampai 3. Tepi tempat perkemahan itu artinya saudara barisan belakang
dari bagian belakang dari barisan orang-orang Israel yang ada dalam perjalanan. Apa maksudnya? Mereka ini saudara orang-orang yang aras-arasan gitu saudara. Orang yang mau-mau enggak untuk melakukan perjalanan gitu loh. Mereka rupanya mulai setengah hati, mulai mereka merasa buat apa ini begini ya, lebih baik enak di Mesir dan lain sebagainya. Lalu mereka mulai bersungut-sungut sampai Allah mengirim api untuk membunuh orang-orang yang di barisan belakang yang memang sudah bersekongkol. Nah, pemberontakan yang ketiga dengan cepat saja saudara, itu terjadi di suatu tempat yang bernama Kibrot Ta'awa. Kibrot Ta'awa ini latar belakangnya adalah orang Israel muak dengan mana. Lalu mereka minta daging. Alkitab catat, sementara Tuhan mengirim burung puyuh, lalu mereka mengambil dengan rakus, mereka makan, dan sementara daging itu masih di mulut, Allah menjatuhkan tulah kepada bangsa Israel. Kibrot Ta'awa artinya kuburan orang-orang yang dikuasai nafsu rakus. Kuburan orang-orang yang dikuasai dengan nafsu rakus. Itu pemberontakan yang ketiga. Nah sekarang yang keempat saudara, itu dicatat saudara dalam Keluaran pasal yang ke-12 ayat 1 dan seterusnya, yaitu Harun dan Miriam memberontak terhadap kepemimpinan Musa. Memberontak terhadap kepemimpinan Musa. Bayangkan saudara, Musa itu dipilih langsung oleh Allah. Tapi Harun dan Miriam dipilih untuk membantu Musa. Tapi mereka menganggap diri mereka punya posisi sederajat dengan Musa. Walaupun memang Musa adalah adik bungsu mereka gitu loh saudara. Tetapi mereka lupa, walaupun Musa dalam struktur keluarga adalah adik, tapi Tuhan yang mengangkat Musa dan memberikan wewenang. Jadi ketika mereka menentang Musa, mereka sedang menentang otoritas Allah di dalam dan melalui Musa. Nah, jadi saudara, dengan latar belakang keempat kisah pemberontakan ini, maka peristiwa di Kades Barnea itu mendatangkan murka Allah, sehingga Allah bahkan mengambil keputusan, saya akan musnahkan, aku akan musnahkan bangsa ini, dan aku akan bangkitkan dari engkau Musa keturunan yang baru. Tapi Musa bilang, jangan Tuhan. Apa kata orang dengan hal tersebut? Jadi coba saudara bayangkan, kalau berdasarkan peta saudara, maka Kades Barnea itu merupakan daerah perbatasan dengan Beersheba. Yaitu kalau saudara mundur dari Horeb ke Kades Barnea, itu ada 11 hari katanya perjalanan. Jaraknya gak terlalu jauh sih sebetulnya saudara, hanya 80 km saja. Gak terlalu jauh. Ya, sementara mereka sudah menempuh berapa ratus kilometer dari Mesir sampai ke sana. Dan di saat itu, ketika itu sudah di depan mata, tiba-tiba Tuhan menghukum mereka. Nah saudara, kalau kita membaca, saya mencatat di sini bagaimana mereka tidak percaya kepada Tuhan dan melanggar perintah Tuhan. Terbukti dari apa saudara? Kalau saudara perhatikan, kalau saudara mundur, kita membuka di dalam Ulangan pada pasal yang pertama. Tadi kita sudah membaca ayat 19 sampai ayat 21. Di ayat 6, saudara perhatikan, Tuhan Allah kita telah berfirman kepada kita di Horeb. Demikian, telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Majulah, berangkatlah. Pergilah ke pegunungan orang Amori dan kepada semua tetangga mereka di Araba Yordan, di pegunungan, di
di daerah bukit, di tanah Negeb, dan di tepi pantai laut, yaitu negeri orang Kanaan, dan ke gunung Libanon sampai Efrat, sungai besar itu. Perhatikan ayat 8. Ketahuilah, aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunannya. Saudara perhatikan, Allah sendiri yang sudah menginstruksikan, Allah sendiri yang sudah memerintahkan mereka untuk masuk. Tetapi apa reaksi dari orang-orang Israel? Saudara perhatikan ayat 22. Lalu kamu sekalian mendekati aku dan berkata, marilah kita menyuruh beberapa orang mendahului kita untuk menyelidiki negeri itu bagi kita dan membawa kabar kepada kita tentang jalan yang akan kita lalui dan tentang kota-kota yang akan kita datangi. Coba saudara bayangkan, mereka kompromi. Udah jelas Tuhan suruh, masuk aja. Tapi mereka kompromi. Dan saudara, kata marilah kita menyuruh, saudara, dalam bahasa aslinya memiliki sebuah pengertian. Kata marilah kita menyuruh ini kan orang-orang Israel datang ketemu Musa. Lalu bilang, marilah kita menyuruh. Nah, kata marilah kita menyuruh ini memiliki sebuah pemahaman bahwa bangsa Israel telah mengambil keputusan di hati mereka untuk mengirim pengintai. Jadi mereka rupanya udah sekongkol dulu, udah sepakat dulu, kita akan mengirim pengintai, begitu kan ya. Nah, lalu mereka pergi kepada Musa hanya untuk meminta persetujuan. Jadi sebetulnya mereka sendiri yang sudah mengambil keputusan. Padahal Allah tidak perintahkan hal tersebut. Allah tidak perintahkan hal tersebut. Yang Allah perintahkan adalah ayat 6, 8. Masuk, duduki, puasai. Tapi mereka kompromi. Saudara, kenapa hal ini terjadi? Kalau saudara perhatikan, di dalam ayat yang ke-32, atau saya mau baca saja deh saudara ayat yang ke-29. Kalau saudara bisa baca ayat 22, 3 dan seterusnya, saudara akan melihat alur cerita ringkasan dari bilangan 13 dan 14. Tapi saya simpulkan aja di ayat 29. Ketika itu aku berkata kepadamu, janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu. Sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir, di depan matamu. Dan di padang gurun di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seseorang mendukung anaknya. Sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Tetapi walaupun demikian, saudara perhatikan, kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu. Jadi saudara, kekerasan hati ini berkaitan dengan mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mereka lebih percaya kepada apa yang mereka pikirkan. Apa yang mereka rasa di hati mereka. Sama seperti ketika mereka mewujudkan bentuk pemberontakan mereka kepada Allah ketika di kaki Gunung Sinai. Di mana mereka memvisualisasikannya dalam bentuk patung emas anak lembu. Ya. Sebuah patung emas yang berbentuk anak lembu. Apa maksudnya? Itulah yang mereka lihat. Itulah input yang mereka terima sehingga outputnya adalah penyembahan berhala. Dan Alkitab tegas mengatakan, tetapi walaupun demikian, kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu di perjalanan untuk mencapai tempat, untuk mencari tempat bagimu di mana kamu dapat berkemah dengan api pada waktu malam dan dengan awan pada waktu siang untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Jadi saudara, intinya apa saudara? Tidak percaya. Sedikit mungkin saya mau berikan sebuah penjelasan. Seberapa banyak mujizat yang kita alami, pertolongan yang kita terima dari Tuhan tidak menjamin kualitas iman kita kalau kita tidak berpegang kepada firman Tuhan.
Ini terbukti bangsa Israel. Sekian lama dipimpin oleh Tuhan. Sekian banyak mereka melihat demonstrasi kuasa Allah. Tapi mereka memberontak kepada Allah. Kenapa? Karena kuncinya mereka tidak mempercayai Tuhan. Coba saudara perhatikan di Ulangan 9. Ayat 7. Ingatlah, janganlah lupa bahwa engkau sudah membuat Tuhan Allahmu gusar di padang gurun. Sejak engkau keluar dari tanah Mesir sampai kamu tiba di tempat ini, kamu menentang Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-22. Juga di Tabera, di Massa dan di Kibrot Ta'awa, kamu selalu membuat Tuhan gusar. Dan ketika Tuhan menyuruh kamu pergi dari Kades Barnea dengan berfirman, majulah dan dudukilah negeri yang kuberikan kepadamu itu, maka kamu menentang titah Tuhan Allahmu. Kamu tidak percaya kepadanya dan tidak mendengarkan suaranya. Bahkan kamu menentang Tuhan sejak aku mengenal kamu. Bayangkan saudara, ini kesimpulan yang didapat. Saudara, Allah panjang sabar. Tapi kalau sekian banyak kali dia dipermainkan dengan cara yang seperti itu, Allah marah dan Allah menjatuhkan hukuman. Coba saudara perhatikan Mazmur 106 ayat 24. Di situ disimpulkan dengan sebuah kalimat, ayat 24. Mereka menolak negeri yang indah itu, tidak percaya kepada firman-Nya. Haleluya, puji Tuhan. Kuncinya kembali saudara, mereka tidak mempercayai firman-Nya. Seperti yang sudah saya sampaikan kepada saudara, bahwa mereka meragukan firman dan memberontak kepada Allah. Sehingga mereka kehilangan warisan tanah perjanjian dan menerima disiplin dari Allah. Saudara, pembelajaran apa yang kita bisa dapatkan? Mungkin secara sederhana kita bisa melihatnya kembali di pasal 3 surat Ibrani. Pasal 3 surat Ibrani di ayat 12 dan 13. Saudara, ayat ini menjadi kesimpulan untuk peristiwa sejarah yang dialami bangsa Israel yang ditulis dalam ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Peringatan itu untuk jemaat yang ada di untuk penulis surat Ibrani kepada orang-orang percaya yang ada di perantauan. Dia memberikan pesan demikian. Ayat 12, waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya, oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Saya sudah katakan minggu yang lalu saudara, murtad ini berbicara tentang lebih percaya kepada pikirannya, apa yang dia terima, apa yang dia lihat dari dunia, daripada percaya kepada Allah dan perbuatannya. Nah, datang di ayat yang ke-13. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Saudara, saya mengambil kesimpulan untuk apa yang Allah ambil sebagai satu keputusan. Ketika dia berkata, tidak ada seorang pun yang akan masuk ke tanah perjanjian, tapi kamu akan berputar-putar di padang gurun ini. Padahal saudara, maunya bangsa Israel mereka kembali ke Mesir. Tapi Allah tidak izinkan kembali ke Mesir. Lalu Allah biarkan mereka berputar-putar di padang gurun. Walaupun memang itu bentuk hukuman. Nah kembali saudara,
Allah penuh dengan kemurahan. Allah penuh dengan kasih. Tapi dia juga Allah yang suci, Allah yang kudus, yang gak bisa dipermainkan. Kalau itu disentuh, dia akan murka dan mendatangkan hukuman. Tapi di dalam penghukumannya itu saudara, kemurahan Allah kembali diperlihatkan. Dan saya melihat peristiwa pengembaraan bangsa Israel di padang gurun adalah bentuk kemurahan Allah yang memberikan kesempatan kepada bangsa Israel untuk bertobat. Ini terbukti dari apa yang ditulis. Coba kita balik lagi saudara, Ulangan pasal yang kedua. Di ayat yang ke-7 di situ dikatakan demikian. Ulangan pasal 2 ayat yang ke-7. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. Coba saudara perhatikan. Walaupun Allah sudah hukum, tapi belas kasihan kemurahannya tetap menyertai bangsa Israel. Dan kalau saudara membaca di pasal yang ke-8, di ayat yang kedua, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud, perhatikan, merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi kembali saudara, kuncinya adalah Tuhan mau supaya mereka percaya, supaya mereka mau berpegang kepada perintah Tuhan. Sedikit kita mundur saudara, ketika Tuhan membuat bangsa Israel berdiam lebih kurang 1 tahun lamanya di kaki Gunung Sinai. Di sana Allah sedang memberikan petunjuk-petunjuk, memberikan hukum-hukumnya kepada bangsa Israel melalui Musa. Setidaknya saudara, ada 2 yang Allah berikan. Yang pertama, 10 perintah dan hukum Taurat 613 butir. Tujuannya apa? Di situ mengatur hubungan antara umat dengan Allah dan umat dengan sesama. Allah sedang memberikan sebuah aturan, SOP, sistem pemerintahan Allah kepada bangsa Israel. Supaya ketika mereka masuk ke tanah perjanjian, mereka mengikuti polanya Allah, bukan polanya bangsa Kanaan. Lalu yang kedua, apa yang diberikan? Pola tabernakel. Kemah sembahyang. Ini adalah pola aturan yang Allah berikan agar bagaimana cara penyembahan mereka kepada Tuhan. Tidak seperti penyembahan yang dilakukan oleh orang-orang di tanah Kanaan. Sebetulnya tujuannya adalah Allah mempersiapkan mereka dengan sebuah sistem yang berasal dari Allah supaya mereka siap masuk ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan. Nah, ketika ternyata mereka memberontak, Allah tidak kurang akal. Sebetulnya masa mereka di padang gurun itu sebetulnya adalah masa di mana mereka didisiplin untuk mereka dipulihkan, diperbaiki kembali. Kalau saudara perhatikan kata di ayat yang kedua, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud nih saudara, merendahkan hatimu. Kata merendahkan hatimu itu dalam bahasa aslinya memiliki arti menjadikan hina, mengganggu, dan melatih. Menjadikan hina supaya mereka jangan sombong. Mengganggu artinya apa? Supaya mereka selalu sadar gitu loh saudara. Kadang-kala saudara kalau kita terlalu nyaman, kita tuh gak sadar dengan keadaan kita dan situasi sekeliling kita. Ada gangguan-gangguan. Ya. Ada hal-hal yang mungkin membuat kita merasa tidak nyaman. Supaya apa saudara? Kita selalu aware, waspada. Dan yang ketiga, arti kata merendahkan ini adalah melatih. Kita di training.
Kita diajar, kita dibentuk supaya apa saudara? Memiliki kualitas yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu kalau kita melompat di ayat yang ke-16 saudara. Di ayat 16 dikatakan demikian. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya, kembali diulangi saudara, direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau, hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Kata berbuat baik saudara memiliki pengertian menjadikan baik, menjadikan sukacita. Bayangkan saudara, Allah udah marah, Allah sudah dikhianati, Allah sudah ditinggalkan oleh bangsa Israel. Tapi Allah masih menaruh perhatian, punya satu tujuan baik, menjadikan sukacita. Tapi untuk itu mereka harus hidup sesuai dengan firman-Nya, sesuai dengan perintahnya. Itulah sebabnya saudara kita diingatkan, biar kita mau terima nasihat, supaya jangan kita menjadi tegar hati karena tipu daya dosa. Saudara, dunia dengan segala kemewahan dan keindahannya itu menjadi sebuah alat propaganda dari iblis. Kalau kita tidak mewaspadainya, kita akan menjadi keras sehingga kita lebih percaya dengan apa yang kita lihat dan kita dengar. Tetapi firman Tuhan, walaupun itu seperti mana yang membosankan. Saudara, mana itu dibuat menjadi roti dengan tidak dipakai ragi. Ragi membuat roti menjadi empuk, mengembang, dan mudah dikunyah. Tapi tanpa ragi, roti jadi bantet, jadi keras. Dan itu memerlukan usaha untuk kita bisa mencernanya. Yesus pernah mengingatkan para murid, hati-hati ragi Herodes, ragi Farisi. Saudara, ragi sesuatu yang mengembangkan, sesuatu yang menjadi enak, menjadi empuk, menjadi lezat, tapi belum tentu itu akan mendatangkan manfaat. Firman Allah, pengajaran yang keras, mungkin itu sulit untuk dicerna, tapi itu adalah makanan yang sungguh bagi jiwa kita. Itulah sebabnya saudara, mari taruh perkataan firman itu di dalam hati kita, supaya kita jangan berdosa kepada Tuhan. Sekian firman Tuhan. Mari pemain musik silakan ada pada instrumennya. Saya mengajak saudara untuk berdiri. Kita merespon firman Tuhan. Saudara, kita diingatkan melalui contoh yang dituliskan supaya menjadi peringatan bagi kita. Agar jangan kita mengalami kembali pengalaman yang sudah dialami oleh bangsa Israel. Tapi bila kita terima didikan supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan, maka perkataanmu kutaruh dalam hatiku. Maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Amin. Haleluya. Maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Saudara-saudara, kurang dahsyat bagaimana pengalaman-pengalaman yang
rasakan oleh bangsa Israel sejak mereka ada di tanah perbudakan Mesir. Saat mereka dilepaskan oleh Tuhan dengan tangan yang teracung. Begitu banyak demonstrasi kuasa Allah yang hebat terjadi saat itu. Dan perjalanan keluar mereka dikejar oleh Firaun. Allah membelah laut Kolsom. Mereka berjalan di tanah yang kering. Dipimpin oleh tiang awan pada waktu siang, tiang api pada waktu malam. Mereka tidak merasa kehausan karena ada batu karang yang mengikuti mereka. Ketika mereka lapar, ada mana yang Tuhan sediakan setiap hari. Dahsyat, luar biasa, ajaib pengalaman mereka. Tapi sayang, itu tidak menjadikan hati mereka tunduk kepada Tuhan. Mereka tetap mengeraskan hati karena mereka tidak percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Firman Allah mengingatkan hari ini ketika masih dikatakan ada kesempatan untuk bertobat. Jangan mengeraskan hati. Jangan kita menjadi tegar hati karena tipu daya dari dosa. Tapi mari luaskan firman Allah. Walaupun mungkin itu menjemukan, memuakan. Seperti mana yang dirasa oleh bangsa Israel. Tapi itulah yang mendatangkan hidup. Itulah yang mendatangkan selamat. Itulah yang memastikan kita berkenan kepada Tuhan. Hati-hati dengan ragi. Yang hanya memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada kita. Tapi biarlah firman Allah menjadi makanan yang sungguh bagi kita. Haleluya. Bangsa Israel sudah menjadi contoh dan teladan. Jangan sampai kita mengikutinya. Taruh firman supaya jangan kita berdosa kepada Tuhan. Nyanyikan kembali pujian ini. Kita masuk di dalam doa. Maka perkataanmu telah ku taruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Maka perkataanmu telah ku taruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Supaya jangan aku berdosa. Supaya jangan aku berdosa. Haleluya. Inilah yang menjadi doa kami kepadamu Tuhan. Setelah kami dengar firman-Mu, kami mau taruh setiap perkataan firman Tuhan itu di dalam hati kami. Kami mau merenungkannya. Kami mau memikirkannya. Kami mau mengingatnya siang dan malam. Karena itulah yang membuat hati kami, hidup kami berkenan kepada Tuhan. Dijauhkan dari dosa karena firman Tuhan yang mengingatkan kami, yang menyadarkan kami dari setiap hal yang akan memperdaya hidup kami. Kami sudah diingatkan, jangan sampai kami menolak didikan, menolak nasihat firman, supaya hati kami tidak menjadi tegar karena tipu daya dosa. Seperti yang sudah dialami oleh bangsa Israel. Mereka kehilangan berkat warisan tanah perjanjian. Karena hati mereka keras, tidak percaya kepada firman Tuhan dan perbuatan Tuhan yang ajaib itu. Sehingga mereka harus terima didikan yang keras.
sayang ketika kesempatan disiplin itu diberikan, mereka tetap mengeraskan hati mereka sehingga mereka benar-benar kehilangan anugerah itu. Oleh karena itu Tuhan, biarlah setelah kami dengar firman-Mu, kami mau belajar Tuhan, menghormati firman Tuhan, dan kami mau menerapkannya dalam kehidupan kami, supaya segala berkat rohani yang telah Tuhan anugerahkan itu menjadi sesuatu yang nyata dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih Engkau mengerti pergumulan setiap kami, tiap pribadi, keluarga, rumah tangga kami dimanapun berada, umat-Mu saat ini Tuhan. Engkau kiranya tolong, Engkau kiranya lawat. Biarlah keberatan yang mereka sedang hadapi itu tidak membuat mereka menjadi gentar dan takut. Karena mereka punya Tuhan, punya firman yang akan memberikan kekuatan. Dan kalau seandainya ada yang sedang mengalami kelimpahan, mengalami kemudahan-kemudahan, biarlah hal itu tidak membuat mereka terlena sehingga mereka mengabaikan firman Tuhan. Tetapi biarlah firman Tuhan menjadi pegangan yang kuat bagi kami untuk menjalani kehidupan ini. Oleh karena itu Bapak hamba berdoa untuk setiap jemaat dimanapun mereka berada saat ini. Biarlah firman Allah Tuhan meteraikan di dalam hati kami masing-masing. Firman Allah menjadi sebuah peringatan untuk mengingatkan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan sudah memimpin ibadah kami sampai kepada akhirnya. Berkatilah hamba-hamba-Mu yang sudah melayani. Berkatilah juga umat-Mu dimanapun berada. Tiap pribadi, keluarga, rumah tangga yang ada. Dengan berbagai kebutuhan dan pergumulan masing-masing. Tuhan yang akan menolong. Menyerahkan mereka di sepanjang minggu yang berjalan ini. Tuhan yang akan memimpin dan memberkati. Kemanapun pergi dan berada. Tuhan tolong. Apa yang dibuat dan dikerjakan dengan tangan mereka. Dengan ide-ide kreatif yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Biar mereka boleh mempermuliakan nama Tuhan dengan apa yang mereka buat dan kerjakan. Terima kasih Tuhan, menyerahkan kehidupan kami di sepanjang hari ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memimpin dan memberkati. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran dan kuasa hanya bagi Engkau Yesus Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Pada akhirnya, saudara-saudara yang kekasih, terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa. Cinta kasih, kemurahan, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus-Nya menyertai kita sekalian mulai pagi ini bahkan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita yang percaya katakan bersama amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Beberapa hal disampaikan sebagai pengumuman, yaitu yang pertama, hari Rabu kita akan mengadakan KTB online jam 7:30 dengan penyelenggara area Melati Mas dan sekitarnya. Lalu kemudian hari Jumat kita ada Beatstone 7:30, dan hari Sabtu remaja pemuda jam 5 sore secara online. Wanita ada. Baik. Kemudian hari Minggu itu adalah minggu terakhir saudara di bulan Agustus. Kebaktian umum secara online jam 8 pagi dan dilanjutkan sekolah minggu jam 10 pagi. Demikian saudara disampaikan sebagai pengumuman. Selepas ibadah ini ada kebaktian sekolah minggu secara online. Demikian disampaikan sebagai pengumuman. Terima kasih buat perhatian saudara dan kebersamaannya dalam ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.